warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Vijayanti dengan NIM 72114141902 dari Rombel Akuntansi A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek 1, yaitu keahlian teknologi sehari-hari dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sistem operasi didapat atau dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain komputer. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak, dan mengatur tampilan desktop pada komputer. Kemudian ada yang namanya Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer dalam mikrokomputer. Beberapa orang tidak menyukai Windows, tetapi semua orang mengakui luasnya penggunaan aplikasi ini dalam sebuah bisnis. Hampir semua manajer atau profesional pasti akan menggunakan sistem operasi Windows pada suatu saat di dalam karirnya atau dalam kerjanya. Windows sudah ada sejak 191 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasang pada sebuah komputer. Kemudian, sistem operasi yang lain. Microsoft bukanlah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Apple Computer membuat Mac OS X. Selain itu, komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway, dan lain-lain dapat menggunakan sistem operasi Unix. Unix adalah sebuah sistem operasi yang artinya sistem tersebut bebas untuk duplikasi dan digunakan serta diperbaiki oleh siapa saja. Kemudian, peranti lunak aplikasi. Kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka, karena komunikasi mereka merupakan tugas penting di semua organisasi. Penting untuk memahami bagaimana peranti lunak aplikasi berkaitan dengan para pengguna yang spesifik dan aman dari berbagai ancaman. Sebagai seorang manajer atau profesional, harus memikirkan mengenai peranti lunak pada mikrokomputer. Sementara manajer dan profesional sistem informasi memikirkan mengenai program-program komputer di server atau mainframe. Kemudian, peranti lunak aplikasi. Yang pertama adalah identifikasi. Alasan banyaknya organisasi besar berusaha untuk menstandarisasi peranti lunak aplikasi dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua orang di dalam sebuah organisasi dapat mengerjakan dokumen secara bekerjasama antara yang satu dengan yang lain. Kemudian ada yang namanya pembaruan, yaitu kebanyakan pembaruan aplikasi meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Beberapa dari pembaruan ini dapat memecah masalah-masalah keamanan. Namun, pembaruan jenis ini tidak sesering pembaruan keamanan untuk sistem operasi. Selanjutnya adalah perlindungan kata sandi. Para manajer seringkali menyertakan sebuah lembar kerja atau dokumen pada sebuah email. Karena email sering menjadi target hacker, manajer mungkin perlu menambahkan proteksi pada kata sandi, yaitu pada lembar kerja Excel, Word, atau presentasi PowerPoint. Kemudian melacak perubahan. Banyaknya manajer atau profesional bekerja dalam tim virtual di kantor dan berbeda pada zona waktu yang berbeda dan saling bertukar dokumen antara Word dan Excel. Merupakan hal yang penting untuk mengetahui anggota tim mana yang akan membuat sebuah perubahan. Kemudian, virus dan spyware. Yang pertama adalah proteksi. Proteksi ini dibagi dua, yaitu proteksi komersial dan proteksi gratis. Kemudian, ada yang namanya ancaman dan hoax. Organisasi yang pertama berusaha keras untuk menjaga virus agar tidak menyebar di dalam suatu situs web mereka. Anda tidak akan menerima email dari sebuah organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbarui sistem operasi Anda. Itu adalah merupakan salah satu contoh dari hoax. Kemudian, email. Yang pertama, implikasi di tempat kerja. Hampir semua email yang dikirimkan akan disimpan. Email melewati banyak server dan perjalanannya dari pengirim penerima sehingga penyimpanan data yang panjang. Kemudian yang kedua, etiket email di tempat kerja. Kebanyakan orang dapat mengekspresikan diri mereka lebih baik melalui percakapan langsung dibandingkan melalui komunikasi secara tertulis.
Kemudian, akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer menggunakan panel lunak dan jaringan komunikasi yang baik di tempat kerja untuk mengirimkan sebuah email pribadi. Kemudian yang kedua, proyek 2, yaitu tentang proyek web atau HTML yang menggunakan Microsoft. Membuat dokumen frontpage. Instruksi-instruksi ini secara umum akan mengarahkan Anda kepada perintah dan sub-perintah untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Microsoft Frontpage memiliki banyak ikon yang dapat melakukan operasi yang sama dengan mengklik saja. Jika Anda memindahkan kursor ke atas suatu ikon dengan menunggunya sebentar, sebuah kotak penjelasan akan muncul dan memberitahu apa yang akan terjadi pada suatu ikon tersebut jika diklik. Kemudian, cara membuat atau cara membuka program Microsoft Frontpage. Yang pertama, mulailah dengan membuka program Microsoft Frontpage, kemudian klik Start di bagian sebelah kiri bawah, kemudian klik Alt Program, dan klik 2 kali Microsoft Frontpage. Kemudian figur 22 akan menampilkan seperti layar tersebut yang akan terlihat ketika Anda melakukan navigasi dari klik Start. Nah, ini adalah salah satu contohnya ketika Anda membuka sebuah Microsoft Frontpage. Kemudian, cara yang kedua yaitu cara membuat daftar beranda. Yang pertama adalah ketik location, tandai location, kemudian perintah forward, dan sub perintah paragraf dan alignment dari pilihan dropdown. Buatlah agar paragraf terjajar ke kiri dengan cara mengklik left, kemudian klik ikon daftar bertanda seperti yang ditampilkan pada gambar. Lalu masukkan 3 fase, yaitu komputer parking lot, region center, dan 101 North Main Street, kemudian tekan kunci enter setelah klik fresh. Nah, ini adalah salah satu contohnya yang berada di komputer ketika Anda membuat daftar beranda. Kemudian, cara yang ketiga yaitu cara membuat tabel. Yang pertama, pilihlah perintah tabel yang berada pada subperintah insert. Kemudian, pilihlah tabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian, pada layar akan tampil pilihan tabel dengan 4 kolom dan 4 baris. Anda dapat memilih sel-sel tabel dan dapat mempelajari bagaimana cara menyembunyikan garis sel. Isilah sel-sel dengan informasi yang ditampilkan dalam gambar. Nah, ini adalah salah satu gambarnya ketika Anda membuat tabel. Kemudian, cara menambahkan gambar. Yang pertama, klik perintah insert, kemudian ikuti subperintah yaitu picture. Kemudian pilihlah clip art seperti yang ditunjukkan pada gambar nantinya. Kemudian cara mencari gambar di clip art yaitu ketik layar, selanjutnya muncul, kemudian ketiklah pizza, kemudian pilih gambar yang akan digunakan. Setelah memasukkan gambar tersebut, tekan kunci enter 2 kali untuk membuat halaman web bergerak turun. Ini adalah salah satu gambarnya ketika Anda menambahkan sebuah gambar di dalam sebuah Microsoft. Kemudian cara membuat daftar nomor. Anda harus memasukkan kalimat "Buy order from us" pada halaman tersebut. Kemudian tekan enter untuk mendapatkan garis baru. Lalu pilihlah ikon daftar nomor seperti yang ada pada gambar dan masukkan 3 alasan, yaitu pengiriman cepat dan menekan kunci enter. Ini adalah salah satu gambarnya ketika Anda memasukkan daftar nomor yang tertera pada sebuah Microsoft. Kemudian, cara membuat link halaman web. Bagian akhir dari contoh ini adalah menciptakan 3 jenis link, yaitu link alamat email, link untuk halaman web lain, dan sebuah link untuk bagian lain pada halaman web tersebut. Membuat link akan memberikan kesempatan bagi pengguna untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Perangkat ini khususnya berguna untuk memberikan suatu cara bagi orang-orang untuk membacakan halaman web tersebut untuk mengirimkan email kepada orang yang menciptakannya.